Ini kami akan menjelaskan tentang prinsip utama bagi pelaku usaha muslim. Yang pertama yaitu mendapatkan penghasilan yang sah atau halal. Secara bahasa ini diperbolehkan secara syariah, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 168 dan juga dalam pasal 4 UU PK. Implementasi dalam perlindungan konsumen ini, penjual wajib menjamin kehalalan produk yang dijual. Kehalalan mencakup yaitu zat bahan produk, proses produksi, cara memperoleh modal usaha, dan sistem yang didistribusi. Terus juga di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal wajib sertifikasi halal. Terus yang selanjutnya itu perdagangan atas persetujuan bersama. Jadi dalam hadis juga sudah disebutkan sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Terus harus ada kesepakatan tanpa ada paksaan. Itu juga pelaku usaha dilarang menggunakan klausa baku yang merugikan konsumen. Terus harus ada kontrak yang jelas, adil, serta dipahami kedua belah pihak. Konsumen harus memperoleh informasi yang cukup sebelum menyetujui transaksi. Terus juga selanjutnya yaitu kejujuran dalam transaksi bisnis. Larangan transaksi bisnis ini yaitu penipuan. Dalam semua bentuk transaksi apapun itu dilarang penipuan. Harus ada bentuk kejujuran dalam transaksi, yaitu kejujuran tentang kualitas barang, terus juga harga, ongkos produksi, kejujuran tentang pengiriman, waktu pengiriman, kejujuran tentang akad dan perjanjian jual beli. Informasinya tuh harus akurat, tidak menyesatkan. Pelanggaran iklan yang menipu atau berlebihan itu tidak diperbolehkan. Terus penjual wajib menyantumkan tanggal kadularisasi, komposisi, dan efek samping. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang amanah dalam transaksi bisnis. Amanah atau kepercayaan ini merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha muslim. Aplikasi amanah dalam transaksi yaitu yang pertama menjaga kualitas produk sesuai dengan yang dijanjikan, yang kedua memberikan garansi dan layanan purna jual, yang selanjutnya menjaga rahasia konsumen serta bertanggung jawab atas produk cacat yang tersembunyi. Selanjutnya menghormati dan memenuhi kewajiban bisnis. Kewajiban utama pelaku usaha yaitu memenuhi standar produksi yang baik, memberikan jaminan atau garansi, kemudian memberikan kompensasi atau kerugian konsumen, melayani dengan tidak diskriminatif, yang terakhir menyelesaikan sengketa dengan konsumen secara patut. Sedangkan implementasi dalam perlindungan konsumen yaitu pemenuhan janji dalam iklan dan promosi, pelayanan sesuai standar yang dijanjikan, perbaikan atau penggantian produk yang rusak, serta pengembalian uang jika produk tidak sesuai dengan janji. Dan transparansi dalam bertransaksi. Di sini dalam pasal 7 BUPK kewajiban memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur. Bentuk transparansi dalam transaksi itu yang pertama itu adalah penjelasan tentang spesifikasi produk tersebut, kemudian transparansi harga dan biaya tambahan, kemudian transparansi prosedur komplain dan pengembalian, dan yang terakhir adalah transparansi tentang risiko penggunaan produk. Kemudian tentang larangan bertransaksi produk haram. Di sini dijelaskan di Al-Quran surat Al-Maidah tentang larangan khamr juga, judi dan berhala. Serta dalam pasal 8 UU PK larangan memproduksi barang yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Di sini produk-produk yang diharamkan, yang pertama makanan atau minuman yang mengandung babi, darah, bangkai, dan khamr. Kemudian obat-obatan terlarang dan narkotika. Kemudian produk pornografi serta jasa yang mendorong maksiat atau kejahatan. Terus produk yang diproduksi dengan cara eksploitasi atau zalim. Poin tentang penjualan al-gharar, ketidakpastian, risiko, spekulasi. Gharar, ketidakjelasan dalam objek secara bahasa. Gharar berasal dari kata bahasa Arab yang berarti risiko, ketidakpastian, atau bahaya. Hadis Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, gharar. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Nawawi, gharar adalah jual beli dengan cara yang tidak diketahui atau transaksi yang tidak jelas, hasilnya majhul. Kemudian ada beberapa bentuk gharar dalam transaksi modern. Yang pertama ialah penjualan pre-order tanpa spesifikasi jelas. Dan yang kedua penjualan produk investasi dengan keuntungan yang tidak pasti. Dan yang ketiga multi-level marketing yang tidak jelas produknya. Dan yang keempat asuransi konvensional tanpa underlying aset. Dan yang terakhir transaksi derivatif yang spekulatif. Kemudian manipulasi timbangan. Manipulasi timbangan atau dalam Islam dikenal dengan istilah tatfif, adalah tindakan pelaku usaha yang secara sengaja mengurangi, mengubah, atau memalsukan ukuran berat, volume, atau takaran dari barang yang dijual. Praktik ini merupakan bentuk kecurangan yang merugikan konsumen karena membayar harga penuh untuk kuantitas yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Quran Surah Al-Mutaffifin 83 1-3 yang berbunyi, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu
Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Kemudian bentuk-bentuk manipulasi timbangan dalam praktik usaha. Manipulasi fisik, alat ukur, manipulasi proses penimbangan, manipulasi kemasan dan takaran, manipulasi kalibrasi, manipulasi administratif. Kemudian yang terakhir yakni berurusan dengan barang curian. Yang pertama itu konsep dasar hukum. Ialah larangan mendapatkan harta secara batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 188 yang berbunyi, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Implikasi hukum dan etis. Transaksi barang curian batal demi hukum. Kemudian yang kedua, pelaku usaha yang menjual barang curian dapat dikenai sanksi pidana. Dan yang ketiga, konsumen dapat menjadi korban dari pembelian barang curian. Dan yang keempat, barang curian dapat disita oleh pihak berwajib meskipun telah dibeli. Kemudian implementasi dalam perlindungan konsumen. Ada 4 poin. Yang pertama, kewajiban pelaku usaha memastikan legalitas barang. Dan yang kedua, sanksi pidana penadahan hingga 4 tahun penjara. Dan yang ketiga, bukti pembelian dan garansi resmi sebagai perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, hak konsumen untuk mendapatkan produk yang legal dan aman. Thank you for watching. Bye bye.